Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Zainul Fanani Class. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang integral tak tentu. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, terlebih dahulu adik-adik sudah harus memahami dengan baik materi tentang turunan. Ya, jadi karena integral itu sendiri merupakan kebalikan dari turunan atau anti turunan. Ya, jadi lagi sekali. Sebelum kita belajar integral, adik-adik harus sudah memahami konsep atau materi tentang turunan itu sendiri, ya. Kemudian fungsinya integral itu adalah untuk menentukan daerah, kemudian bisa juga menentukan volume, titik pusat atau yang lainnya. Nah, di sini saya sudah tuliskan persamaan umum atau rumus dari integral tak tentu. Dan di sini juga saya tuliskan yaitu rumus dari turunan, ya, karena untuk membuktikan bahwa integral itu merupakan kebalikan dari turunan. Oke, kita langsung ke contoh soal saja agar lebih cepat memahami. Oke, di sini saya akan ambil sebuah contoh. Misalkan tentukan integral dari sebelum itu simbol dari integral itu adalah seperti ini, seperti huruf apa ya, huruf S mungkin ya, kurang lebih, tapi bukan huruf S, atau seperti ini. Di sini sudah ada simbolnya, jadi ini merupakan simbol dari integral. Kita langsung ke contoh soal. Di sini nomor 1, misalnya tentukan integral dari 2x pangkat 3. Nah, seperti ini, dx. Nah, perhatikan adik-adik, di sini integral dari atau tentukan integral dari 2x pangkat 3. Jika kita mengacu pada persamaan umum ini mohon diperhatikan, a ini merupakan koefisien dari variabel x, kemudian n itu merupakan pangkatnya. Maka ketika diintegralkan, maka a koefisien dibagi dengan pangkat ditambah 1, n plus 1, kemudian variabelnya x pangkat n tambah 1. Jadi kalau di turunan kemarin itu kan pangkatnya dikurangi 1, ya. Nah, tapi di sini di integral itu pangkatnya ditambah 1, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau soal yang ini? Tadi ini koefisien ya. Jika ada 2x pangkat 3, maka integralnya menjadi 2, ya, koefisien itu sendiri dibagi dengan pangkatnya berapa di sini? 3. Ya, sesuai yang ada di sini ya. N plus 1, 3 ditambah 1. Kemudian ini x pangkatnya berapa? 3. Kemudian ditambah 1. Seperti ini. Maka hasilnya adalah 2 per 3 tambah 1, 4, x pangkat 3 tambah 1, 4, plus c. Jangan lupa adik-adik harus tambahkan plus c, karena ini merupakan nilai atau konstanta yang belum kita ketahui dengan pasti nilainya. Jadi kita simbolkan saja dengan huruf c, yaitu konstanta. Ini selalu harus adik tambahkan di setiap selesai pengintegralan, ya. Jadi ini rumusnya kan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, seperti itu, ya. Ini saya tandain di sini ya. Oke, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 2 per 4 x pangkat 4. Nah, tadi di awal saya sudah katakan bahwa integral merupakan kebalikan daripada turunan. Sekarang bagaimana kalau yang ini kita turunkan? 2 per 4 x pangkat 4 kita turunkan, apakah nilainya akan sama dengan 2x pangkat 3? Kita coba. Kita turunkan ya. Oke, maka f aksennya adalah, kalau turunan kan pangkatnya maju ke depan ya. 4 dikali dengan koefisien 2 per 4. Kemudian x pangkat 4, pangkatnya dikurangi 1. Ya, sesuai dengan rumus turunan. Nah, ini bisa kita sederhanakan, ini habis ya. Ini habis, maka tersisa 2
X pangkat berapa? 4 kurangi 1, 3. Sama ya? Nah, seperti itu. Inilah yang disebut dengan integral tak tentu. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Oke, nomor 2. Tentukan integral dari misalnya 3x pangkat 2. Nah, dx. Nah, oke. Kita langsung jawab. 3x pangkat 2. Ya. Ini koefisiennya. Kemudian yang warna kuning ini pangkatnya. Ya. Oke, kita langsung 3. Perhatikan, 3 dibagi pangkatnya berapa? 2. Ya. Pangkatnya 2 tambah 1. Wajib tambah 1 ya. Lalu x pangkatnya berapa tadi? 2 tambah 1. Seperti ini. Nah, jadi ini pasti akan sama ya. 2 plus 1, maka di sini juga 2 plus 1. Ini koefisiennya yang tadi ya. Kemudian pangkatnya yang warna kuning saya tandain agar adik-adik bisa lebih paham. Nih. Ya. Jadi 3, maka hasilnya adalah 3 per 2 tambah 1, 3, dan x 2 tambah 1 pangkat 3 plus c, jangan lupa selalu plus c. Nah, ini 3 per 3 berapa? 1. Tidak perlu ditulis ya koefisiennya, maka x pangkat 3 plus c. Nah, inilah hasil integral dari 3x pangkat 2. Seperti itu kurang lebih. Bagaimana? Gampang kira-kira ya? Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Sekarang kita pakai angka yang lebih besar dikit deh. Misalnya 8x. Oke. Sorry, ini kurang. Tentukan integral dari 8x. Nah, maka 8 koefisiennya dibagi x-nya pangkat berapa? Pangkat 1. Maka 1 tambah 1. Kemudian x ya, di sini 1 tambah 1 sama dengan ini 8 per 1 tambah 1 2, dan x pangkat 1 tambah 1 2. Hasilnya berapa? 8 dibagi 2 4, x pangkat 2 plus c, jangan lupa plus c. Nah, ini merupakan hasil integralnya. Gampang ya? Insya Allah adik-adik pasti bisa. Ya, jadi kalau kita turunkan sekarang bagaimana? Apakah hasilnya akan sama dengan 8x? Ya, yang 4x pangkat 2, kalau kita turunkan apakah sama hasilnya dengan 8x? Kita lihat. 2 dikali, kalau kita turunkan ya, maka f aksennya adalah 2 dikali 4 berapa? 8x. 2 kurangi 1, 1. Tidak perlu ditulis ya. Sama ya. Nah, jadi benar ya bahwa integral merupakan kebalikan dari turunan. Seperti itu. Sekarang nomor berikutnya, nomor 4 deh. Tentukan integral dari 3 per 2 x pangkat 3 misalnya. dx. Nah, seperti ini. Ya, koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah yang ini. Ya, 3 per 2. Pangkatnya yang mana? Pangkat 3. Yang ini ya. Oke, kita coba. Pertama, tulis koefisiennya 3 per 2. Dibagi dengan, sesuai dengan rumus, pangkat ditambah 1. Pangkatnya berapa? 3. Tambah 1. Seperti ini. Kemudian x, pangkatnya 3 ditambah 1. Seperti ini. Sama dengan 3 per 2 dibagi dengan 3 tambah 1 berapa? 4. Kemudian x pangkat 3 tambah 1, 4. Seperti ini. Nah, kira-kira ada yang tahu bagaimana cara menyelesaikan pembagian yang bentuknya pecahan seperti ini? Oke, misal saya ada punya permisalan ya. Jika ada A per B
dibagi C per D, maka itu artinya bisa juga A kali D, kemudian B kali C, ya. Jadi caranya adalah A kali D per B kali C. Itu cara pertama. Cara kedua bisa juga, atau ada juga yang bisa mengerjakan dengan cara A per B. Ini saya tulis ulang dulu. Jadi ini jika ada A per B dibagi C per D, bisa juga dikerjakan dengan cara A per B dibalik ya. Yang ini dibalik. Yang awalnya C per D itu menjadi D per C. Jadi tergantung adik-adik lebih enaknya pakai yang mana ya. Jadi bisa dibalik. Maka kalau ada 3 per 2 dibagi 4 per, nah ini kan penyebutnya 1 nih ya, maka bisa kita kerjakan dengan cara 3 per 2 dikali kita balik 1 per 4 ya. Awalnya 4 per 1 kita balik menjadi 1 per 4, X pangkat 4. Lalu hasilnya 3 kali 1 3 per 2 kali 4 itu 8, X pangkat 4 plus C, jangan lupa. Dan inilah hasil integral dari 3 per 2 X pangkat 3. Oke, contoh berikutnya yaitu nomor 5. Misalnya ada sebuah fungsi, atau tentukan langsung saja, tentukan integral dari berapa misalnya 4 X pangkat 3, kemudian dx sama dengan, nah ini berapa, koefisiennya berapa, angka 4 ya. Koefisiennya adalah 4, kemudian pangkatnya itu adalah 3, saya tandain. Oke, seperti ini ya. Maka 4 per pangkatnya berapa, 3 tambah 1, kemudian tulis ulang X pangkat 3 tambah 1, seperti ini. Hasilnya sama dengan 4 per 3 tambah 1, 4, kemudian X pangkat 4 sama dengan 4 bagi 4, 1, maka tidak perlu ditulis ya. Maka hasilnya S adalah X pangkat 4 plus C. Ingat, selalu plus C, seperti itu. Oke, inilah hasilnya, hasil integral dari 4X pangkat 3. Nah, untuk latihan di rumah, adik-adik bisa coba soal berikut ini. Saya akan tuliskan terlebih dahulu. Ini latihan buat adik-adik di rumah. Latihan, misalnya nomor 1, tentukan integral ya. Tentukan integral dari, oke, yang A, saya tulis yang A, yaitu adalah X pangkat 3 dx. Yang B, tentukan integral dari 6X pangkat 2 dx. Nomor C, tentukan integral dari 5X pangkat 2 dx. Oke, itu saja. Jadi soal ini bisa aja dikerjakan di rumah untuk bahan latihan adik-adik agar lebih memahami tentang integral tak tentu. Oke, video kali ini cukup sekian. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe jika berkenan. Jangan lupa like kalau suka. Kalau tidak suka, silahkan dislike. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.